Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Jadi kesempatan ini pas lagi ada break setelah mengajar ya. Jadi hari ini saya ingin berdiskusi mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman maupun dari para peserta class action, peserta workshop maksud saya. Mereka sering bertanya tentang masalah Bitcoin. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan apa itu Bitcoin, bagaimana dan lain nggak kita melakukan investasi di Bitcoin, mohon teman-teman subscribe di channel ini bagi Anda yang pertama kali datang, supaya Anda terus bisa mengikuti video-video analisis trading, baik teknikal, fundamental, maupun masalah investasi di dunia forex, emas, maupun saham. Oke, teman-teman, sudah subscribe? Nah, kalau teman-teman ingin pintar ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutin. Teman-teman, sering kali yang muncul pertanyaan sama saya adalah, boleh nggak saya membeli Bitcoin? Boleh nggak saya investasi Bitcoin? Nah, sekarang sebelum saya menjawab itu, saya ingin memberitahukan dan kita harus mengerti dulu apa itu Bitcoin. Nah, teman-teman, jadi sebetulnya begini. Awal mulanya muncul Bitcoin, konon menurut informasi adalah tahun 2008 itu ditemukan oleh seorang katanya profesor ahli matematika atau fisika begitu ya, pokoknya ahli ilmu eksak di negeri Jepang, bernama Satoshi Nakamoto atau apalah ya. Nah, tapi yang pertama Satoshi-nya nama depannya ya. Nanti teman-teman bisa cek itu di internet. Nah, siapakah si Satoshi ini? Satoshi ini sampai hari ini masih misterius. Jadi menurut informasi, dia menemukan koin itu berdasarkan kode rahasia yang ditemukan secara virtual ya, dan kemudian mulai dirilis sebagai cryptocurrency di satu tahun berikutnya, jadi 2019. Oke. Nah, lalu dengan ini kemudian bagaimana kok bisa fenomena asal ini ya? Oleh karena sesudah itu lalu oleh pihak-pihak yang saya percaya ini orang-orang punya kepentingan untuk menggoreng lah ya berita ini dengan tentu sebuah tujuan bisnis begitu. Lalu dia bilanglah bahwa dengan Bitcoin yang virtual ini, di dalam yang kita sering sebut cryptocurrency, currency virtual begitu ya lewat internet, dan dikatakan bahwa dengan sistem Bitcoin ini kita bisa mencoba katanya untuk pertama tujuannya untuk transaksi, karena dianggap bahwa selama ini sistem keuangan dunia yang saat ini yang sah itu katanya sangat jahat ya, menurut mereka yang mau goreng-goreng ini supaya naik koinnya supaya laku ya. Lalu kemudian dia bilang sistem keuangan dunia sudah jahat karena transfer butuh bayar dan butuh pajak dan lain sebagainya. Nah, dengan Bitcoin ini, cryptocurrency ini dianggap bisa transaksi secara tidak usah bayar biaya mahal lah, apalah dan sebagainya. Nah, tentu ini ada pihak-pihak untuk menggorengnya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sistem seperti ini, apakah mereka memperbaiki sistem keuangan yang ada? Tidak. Kalau ini benar, yang terjadi justru mereka ingin menghancurkan kehidupan keuangan yang benar, dan itu malah merusak perekonomian dunia dan mereka menghancurkan kehidupan manusia. Kenapa? Nah, kita tahu setelah ini menjadi fenomenal Bitcoin ini, lalu harga langsung terangkat ya, begitu tinggi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, benarkah mereka ini kita transaksi bebas biaya? Enggak juga ya teman-teman. Kalau kita beli di exchange atau broker-broker yang jual beli Bitcoin ini, kita baru deposit uang saja tetap kena potong sekian persen ya. Kemudian apalagi itu, kita jual beli juga kena, tarik dana juga kena. Siapa bilang nggak kena ya? Mereka lebih mahal daripada perbankan itu ya. Nah, jadi ini sudah berarti omongan-omongan mereka itu yang menurut saya itu hanya untuk membubble ya, atau menggoreng saja. Nah, kedua, bisa dibayangin nggak teman-teman kalau kita bicara dalam hukum sistem keuangan dan manajemen keuangan. Ini tadinya hanya Bitcoin, sekarang ada banyak koin-koin yang bermunculan dan udah ribuan kali jenisnya ya. Dan
bisa dibayangin nggak kalau semua orang bisa bikin mata uang, bisa bikin uang, bisa. Bahkan Bitcoin itu saya juga sempat itu ya, hampir tertarik dulu awal-awalnya itu mau apa itu? Mau beli perangkat untuk tambang katanya ya, tambang secara virtual lewat perangkat komputer. Waktu itu saya nggak jadi oleh karena makan risknya terlalu gede. Nah, jadi sehingga saya nggak lanjutin. Nah, kalau semua orang bisa tambang uang, semua bisa bikin koin, bisa bikin uang, dan ini tidak diatur oleh sistem keuangan dunia yang legal. Kira-kira mau jadi apa dunia itu? Ya, nah ini jelas ini sangat ya untuk secara sistem sangat berbahaya menurut saya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah kalau demikian, boleh nggak kita investasi? Nah, teman-teman harus bisa bedakan investasi dengan perdagangan. Kalau kita bilang baru investasi untuk jangka panjang, saya ada teman, saya dengar malahan dia sudah untung sampai sekian M gitu ya, dia 10 M-an, tetapi dia nggak mau jual saat ini. Oleh karena apa? Oleh karena dia bilang dia mau simpan buat anaknya nanti, masih 10-20 tahun ke depan. Nah, menurut saya kalau investasi jangka panjang, ini sangat berbahaya. Pertama, ini non-fisik virtual. Memang kita percaya sekarang keuangan perbankan secara legal pun pakai virtual ya, sistem internet, tetapi ini tidak diakui masalahnya, oke, secara legal ya oleh dunia lembaga keuangan yang sah gitu. Nah, sehingga ini kan sistem virtual kan, suatu hari yang exchange ini hilang misalnya ya, Anda mau cari kemana ya, Anda simpan di mana, terus Anda tuntut siapa, oleh karena ini sistem hukumnya nggak ada. Oke ya, jadi ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaan, boleh nggak kita membeli atau kita mengambil manfaat keuntungan naik turunnya harga? Tentu itu boleh. Nah, jadi saya berpandangan, saya juga melakukan transaksi ini secara pribadi, tetapi misalnya saya melakukan secara virtualnya futures gitu ya, saya lebih cenderung di broker-broker forex yang resmi. Kemudian saya lakukan itu kan kita hanya main di point tipsnya saja, jadi bukan langsung beli koinnya, tetapi dari pergerakan harganya, jadi kita manfaatin di situ untuk memanfaatkan keuntungan. Boleh. Kemudian saran saya ya, kalau mau aman dari manajemen keuangan, lebih baik jangan lakukan investasi jangka panjang. Tetapi mari kita manfaatkan untuk gerakan-gerakan naik turunnya harga, kita bisa melakukan trading secara cepat. Ada peluang, kita beli, naik sampai target tertentu, kita jual begitu. Nah, menurut saya begitu jauh lebih aman teman-teman ya. Sehingga jangankan Bitcoin ya, kita bicara apa itu, mohon maaf ya, kita bicara kalau sampah pun yang menguntungkan kita boleh melakukan perdagangan. Oke, jadi saya pikir begini ya, jauh lebih bijak teman-teman daripada teman-teman melakukan investasi jangka panjang, karena ini sesuatu yang harus uncertainty ya, jadi sangat tidak menentu, kita nggak tahu apa yang terjadi karena tidak ada yang mengaturnya dan tidak ada regulasi yang jelas. Oke, teman-teman, semoga ini bisa memberi insight kepada teman-teman dan keputusan ada di tangan teman-teman semua. Oke, salam sukses dan salam profit untuk kita semua.